Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Pratiwi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita menjelaskan jenis-jenis batu yang ada di ginjal kita. Jadi batu ini akibat penumpukan, pengendapan dan pengkristalan hasil metabolisme dari makanan yang kita makan setiap hari. Batu ini yang ada di ginjal dan saluran kemih bisa ada keluhan dan tidak ada keluhan, tergantung dari besar dan lokasi terjadinya batu tersebut. Kadang-kadang baru terdiagnosa apabila kita melakukan ronsen ataupun saat ada keluhan atau infeksi saluran kencing. Jadi kita jelaskan bagaimana batu-batu ini terbentuk dan penyebabnya, makanan-makanan apa yang bisa menyebabkan terjadi batu, dan faktor-faktor risiko apa yang bisa menyebabkan batu, dan jenis-jenis batu tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama, jenis batu kalsium. Ini ada kombinasi antara kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Jenis batu kalsium adalah endapan dari kalsium yang terjadi akibat sisa metabolisme dari badan kita, terjadi hiperkalsiunuria. Jadi banyaknya kalsium yang di dalam urin kita. Ini karena pertama, vitamin D yang berlebihan, juga karena kalsium, juga suplemen. Bisa karena makanan yang mengandung garam atau natrium atau makan asin seperti makanan kaleng, kemudian makanan instan dan makanan junk food. Ini menyebabkan tingginya ekskresi kalsium melalui ginjal sehingga bisa menyebabkan terjadinya penumpukan. Kemudian makanan yang tinggi protein, ini menyebabkan asam dari urin sehingga pH urin menurun, sehingga menurunnya restriksi dari kalsium di ginjal. Ini menyebabkan terjadinya batu kalsium tadi. Kemudian kita atasi pertama bisa dengan cara mengurangi konsumsi vitamin D dan kalsium. Otomatis juga natrium kita kurangi dengan protein secukupnya. Jadi bukan tidak boleh dimakan, jadi dikurangi jumlahnya sehingga tidak menjadi penumpukan, menjadi batu di ginjal kita. Kemudian jenis yang berikutnya adalah kalsium dengan oksalat. Jadi kalsium ada kalsium fosfat, bisa kalsium oksalat. Kalsium oksalat ini juga penumpukan kalsium dengan makanan-makanan yang mengandung oksalat. Makanan mengandung oksalat contohnya kentang, bisa kacang-kacangan, biji-bijian, kedelai, kemudian bayam, kemudian labu, kemudian juga yang utama adalah teh hitam, kemudian juga vitamin C. Ini bisa menyebabkan terjadinya batu kalsium oksalat. Apalagi vitamin C ini kita makan ataupun disuntik dalam dosis yang berlebihan. Ini maksimal vitamin C 1000 mg per hari. Juga suplemen yang mengandung kolagen juga ini bisa menyebabkan terjadinya batu oksalat. Ini mesti kita batasi pemakaian. Juga ada obat-obat yang bisa menyebabkan terjadinya meningkatnya ekstraksi dari oksalat apabila digunakan dalam dosis besar dan waktu yang lama. Jadi perhatikan efek samping obat ini. Contohnya misalnya ada antacid dan allopurinol, ini menyebabkan terjadinya batu kalsium oksalat. Kemudian batu kalsium fosfat. Ini juga karena kombinasi antara kalsium dengan makanan-makanan yang mengandung fosfat. Contohnya bersoda, kemudian keju, fast food, daging merah,
produk susu, kemudian makanan kaleng, juga biji-bijian ini yang mengandung tinggi fosfat bisa mencetus terjadinya batu kalsium fosfat. Bukan tidak boleh dimakan, tapi harus dibatasi sehingga tidak menyebabkan terjadinya penumpukan menjadi kristal dan batu di ginjal. Kemudian adalah batu strofit. Ini batu strofit ini akibat infeksi bakteri yang ada di saluran kemih bagian atas, terutama ginjal. Akibat terjadi infeksi ini bisa menimbulkan keluhan-keluhan, bisa nyeri saat kencing, bisa demam. Ini adalah akibat bakteri, terutama dari mungkin makanan-makanan yang tidak masak yang kita makan ataupun setengah matang yang mengandung bakteri. Ini jadi batu strofit akibat infeksi dari saluran kencing. Kemudian karena infeksi ini tentunya akan tertimbul genangan di saluran kemih atau tidak habis kencing yang kita keluarkan. Genangan ini akan mengendap sehingga menjadi kristal. Jadi genangan, infeksi dan endapan adalah pencetus terjadinya batu di segitiga saluran kencing namanya. Kemudian batu asam urat yang ketiga. Batu asam urat ini karena tingginya asam urat sehingga menyebabkan pH urin menurun sehingga meningkatkan keasaman dari saluran kencing. Jadi pencetusnya adalah makanan-makanan yang mengandung banyak purin, contohnya jeruan, hati, usus, otak, kemudian daging sapi, daging domba, minuman alkohol, juga ikan-ikan laut seperti teri, kembung, kerang. Ini bisa meningkatkan terjadinya batu asam urat. Bisa batu asam uratnya bersamaan dengan batu kalsium. Jadi pencetusnya bisa karena obesitas, bisa riwayat keluarga dan penyakit kencing manis. Kemudian yang keempat, batu sistin. Ini yang jarang kita jumpai karena berhubungan dengan genetik. Ini meningkatnya asam urat, asam amino sistein yang dihasilkan oleh tubuh kita sehingga pemecahannya menjadi urea dan kreatinin. Ini akan menumpuk di urin. Jadi kasusnya ini rendah, tapi harus kita atasi dengan mengurangi konsumsi protein. Ini keempat batu ini semua mempunyai peluang untuk kita menderitanya. Jadi kita harus hati-hati makan makanan dan minuman yang bisa mencetus keempat jenis batu tersebut. Kemudian yang perlu kita perhatikan, apa faktor-faktor risiko terjadi batu. Ini untuk bisa kita mencegah terjadinya batu di ginjal dan saluran kemih. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga ini sangat mencetus karena ada faktor genetik untuk batu sistin. Kemudian sudah pernah menderita batu. Jadi apabila sudah pernah menderita batu, tentunya ada lokus atau perlukaan di tempat terjadi batu, akan mudah terjadi ulangan yang kedua dan yang ketiga seterusnya. Ini mesti hati-hati. Kemudian kebiasaan kurang minum atau malas sekali minum. Ini menyebabkan urin kita berkurang sehingga terjadi penumpukan endapan-endapan kristal sehingga lama-lama akan membentuk batu. Jadi minum sehari minimal 2 liter ataupun 8 gelas. Jadi diusahakan jangan baru minum saat sudah haus. Ini tidak cukup minuman sehingga mencegah peluang terjadinya batu di saluran kemih dan di ginjal. Kemudian pola makan yang perlu diperhatikan. Jadi pola makan kita terlalu asin atau banyak mengandung garam, ini terjadi peluang untuk terbentuknya batu-batu kalsium seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi harus hati-hati yang masih gemar makan makanan yang asin-asin. Kemudian yang berikutnya, pada saat kita diare ataupun gangguan pencernaan, ini kan cairan menurun sehingga produksi urin menurun. Dengan menurunnya produksi urin akan menjadi peluang terjadinya kristal. Kristal akan menumpuk dan menjadi batu. Juga karena
saat gangguan saluran cerna, serapan dari kalsium oksalat di usus meningkat. Ini penyebab salah satu penyebab terjadinya batu. Kemudian suka mengkonsumsi suplemen yang berlebihan. Ini karena kadang-kadang suplemen ini mengandung kalsium dan vitamin C yang tinggi. Jadi hati-hati yang suka mengkonsumsi suplemen, harus sesuai dengan dosis dan aturan pakai. Tentunya kalau terus-menerus harus berkonsultasi dengan dokter dan mendapat petunjuk, sehingga tidak terjadi kelebihan suplemen yang bisa mengarah terjadinya salah satu penyebab batu di ginjal. Mudah-mudahan kita bisa menghindari, karena batu yang ada di ginjal bisa menyebabkan kerusakan ginjal berikutnya, malah bisa menyebabkan gagal ginjal sehingga memerlukan dialisa. Jadi harus dicegah sedini mungkin tidak terjadi pembentukan batu di ginjal dan saluran kencing agar ginjal kita bisa berfungsi dengan maksimal. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita sampaikan. Jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Salam sehat dari TV Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.